Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebagian mengenai limbah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel dan anggota kelompok lainnya yaitu Evi, Kak Angelika, Liona, dan Adelia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai limbah padat. Limbah padat merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, limbah padat merupakan sisa atau hasil kegiatan manusia yang berbentuk organik dan anorganik yang dapat membahayakan lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik. Adapun limbah padat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu limbah perumahan, limbah komersial, limbah institusional, limbah konstruksi dan pembongkaran, limbah layanan kota, limbah lokasi pabrik pengolahan, limbah industri, limbah pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai limbah perumahan. Limbah perumahan atau limbah domestik adalah sisa atau buangan dari hasil kegiatan rumah tangga. Berdasarkan buktinya, limbah domestik dibedakan menjadi dua jenis, yakni limbah cair dan limbah padat. Limbah cair domestik merupakan hasil sisa buangan berupa limbah cairan rumah tangga. Adapun contoh limbah cairan domestik yang limbah cair yaitu adalah sisa air deterjen. Berikut adalah limbah air sisa dari pencucian. Limbah domestik juga memiliki hal lain, yaitu seperti bagian padat. Limbah domestik yang padat contohnya adalah berikut yang ditampilkan pada gambar, seperti sisa-sisa hasil dari rumah tangga, yaitu hasil dari masak atau seperti tomat busuk atau sayur-sayuran yang telah habis. Berikut yang tadi adalah penjelasan dari mengenai jenis limbah cair dan limbah padat yang saya tunjukkan. Limbah domestik yang terakumulasi menjadi satu dan tidak ditangani dengan baik tentunya dapat menjadi masalah bagi organisme lain. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan mengenai limbah B3 dan kami juga akan menjelaskan bagaimana cara menangani ataupun mengelola limbah tersebut agar tidak membahayakan bagi kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan limbah padat. Limbah padat yang paling sederhana dan yang paling sering kita jumpai adalah limbah padat pada rumah tangga. Contohnya adalah yang sering kita konsumsi dari makanan sehari-hari, seperti pada buah-buahan dan sayuran. Tahukah kalian apabila limbah pada buah-buahan dan sayur-sayuran itu jangan terlebih dahulu dibuang, namun dapat dimanfaatkan sebagai bentuk ekoenzim, di mana ekoenzim ini dapat digunakan sebagai cairan pembersih lantai di rumah dan juga di toilet. Berikut saya akan jelaskan prosedur pembuatan ekoenzim dengan cara yang sederhana, menggunakan bahan dan alat yang sederhana juga. Yang pertama adalah limbah dari sayur pakcoy. Sebelumnya limbah bunggol sayur pakcoy dicuci, kemudian dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Lalu gula merah yang dipotong kecil-kecil juga. Lalu ditambahkan dengan potongan daun pandan. Semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 5 liter. Kemudian dirancang alat seperti berikut. Nah, sangat mudah bukan? Sekian dari penggunaan pemanfaatan dari limbah padat. Nah, jenis limbah selanjutnya adalah limbah B3. Teman-teman yang kerjanya banyak melakukan aktivitas di dalam pabrik ataupun di dalam laboratorium pasti tahu itu apa limbah B3. Nah, mari kita simak apa itu limbah B3 dan bagaimana penanganannya. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang secara tidak langsung maupun secara langsung akan merusak lingkungan, juga akan mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lain. Nah, setelah kita tahu apa itu limbah B3, kita harus tahu juga apa itu sifat-sifat limbah B3 ini. Adapun sifat-sifatnya adalah mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi dan infeksi, hingga mampu menimbulkan gejala kesehatan seperti karsinogenik dan mutagenik. Bahan-bahan yang mengandung limbah B3 dapat juga kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam pabrik maupun dalam limbah laboratorium. Contohnya ada deterjen pakaian, pembersih lantai, hairspray, dan pestisida. Pernah nggak sih teman
Bagaimana cara mengolah limbah B3 dengan benar? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah tidak menggabungkan limbah B3 dengan sampah lainnya. Kita juga bisa mengumpulkan limbah B3 dan membawanya ke lokasi daur ulang. Dan limbah B3 juga dapat diolah secara fisik, yaitu dengan metode insinerasi, di mana metode insinerasi ini merupakan metode pengolahan limbah padat melalui proses pembakaran secara tertutup di dalam insinerator yang terbuat dari pelet baja yang dilapisi oleh batu api dengan suhu pembakaran antara 800 sampai 1000 derajat Celcius. Adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah air dalam industri. Yang pertama itu kita masukkan air limbah ke dalam bak ekualisasi, di mana pada proses ekualisasi ini dilakukan suatu pengolahan, tetapi juga dapat merupakan suatu cara untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengolahan limbah air dan juga dapat meratakan pH yang meminimalkan kebutuhan chemical pada proses netralisasinya. Pada proses yang kedua yaitu aerasi biologi. Air limbah setelah dilakukan penyaringan dan ekualisasi dimasukkan ke dalam bak pengendap awal untuk suspendi solid. Air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke dalam kolam aerasi melalui satu pipa dan dihembuskan dengan udara, dan dia menghasilkan warna hitam pekat dan baunya tak sedap, sehingga mikroorganisme bekerja menguraikan bahan organik yang ada di air limbah. Dari bak aerasi air limbah dialirkan ke dalam bak pengendap akhir, di mana lumpurnya itu diendapkan, lalu lumpurnya kembali ke kolam aerasi, sehingga daya larut oksigen dalam air limbah lebih besar dan efisiensi proses lebih tinggi dan cocok untuk pengolahan air limbah dengan debit yang kecil untuk polutan organik yang susah terdegradasi. Pada proses yang ketiga yaitu sedimentasi biologi. Pada proses sedimentasi biologi ini dihasilkan mikroba psidasi selama fase oksidasi dalam tangki aerasi. Seperti disebutkan di awal bahwa sebagian dari lumpur dalam tangki penjernih didaur ulang kembali dalam bentuk LAB ke dalam tangki aerasi dan sisanya dibuang untuk menjaga rasio yang tepat pada mikroorganisme. Pada proses sedimentasi biologi ini, warnanya itu akan menjadi coklat keruh. Warna airnya itu akan menjadi coklat keruh. Pada proses yang keempat yaitu koagulasi dan flokulasi kimia. Pada proses ini sangat penting dilakukan pada limbah cair, sehingga koagulasi ini juga dapat disimpulkan bahwa yaitu proses yang terdestabilisasi pada partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Koagulasi ini juga dapat dilakukan untuk mengurangi muatan partikel yang terdapat dalam limbah. Dan pada flokulasi ini kombinasi pencampuran dan pengadukan yang menghasilkan agregasi yang akan mengendap setelah penambahan flokulan. Flokulasi ini juga merupakan suatu proses kimia di mana air yang terpolusi diaduk untuk meningkatkan pembukaan partikel yang memacu pembentukan partikel dalam air. Pada proses koagulasi dan flokulasi kimia, warna airnya itu akan menjadi warna agak bening. Pada proses yang keenam yaitu sedimentasi kimia, di mana pada proses ini proses sedimentasi terjadi pada pori-pori dari air yang dapat menembus atau mengisi pori-pori partikel sehingga adanya pemisahan cairan dan molekul partikel yang berbahaya. Dan di proses sedimentasi kimia ini warna air itu akan menjadi agak bening. Lalu pada proses yang terakhir yaitu outlet, di mana
Setelah dilakukan proses sedimentasi kimia, dikeluarkanlah air yang sudah diproses sebelumnya. Pada proses ini dilakukan pengukuran kadar berbagai parameter yang terkandung pada air limbah, sehingga warna menjadi bersih atau bening dan air dapat diproses untuk kebutuhan masyarakat. Dan warna air pada tahap terakhir ini, warna air itu menjadi warna bening atau bersih pekat, di mana kita dapat melihat perbedaan dari 6 cara pengolahan air limbah air, sehingga air itu